Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, langsung saja. Pengertian perjanjian kredit. Perjanjian kredit atau loan agreement dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam antara pihak bank sebagai pihak kreditur dengan pihak lain sebagai pihak debitur, di mana pihak debitur diwajibkan untuk melunasi hutang-hutangnya setelah jangka waktu yang ditentukan disertai dengan pembayaran bunga. Adapun dasar hukumnya yaitu dalam KUH Perdata pasal 1313 telah disebutkan mengenai perjanjian yang berbunyi, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengaitkan dirinya kepada satu orang atau lebih. Nah, dalam uraian tersebut dapat kita tarik makna bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang bersifat persegi dua atau jamak, di mana dalam perjanjian ini harus ada kata sepakat dalam kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 1 angka 11 nomor 10 Undang-Undang tahun 1998 yang merupakan rujukan dari Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 yang menyatakan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu yang telah ditentukan. Adapun dalam pasal 1754 KUH Perdata disebutkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan memberi kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati. Baik, saya akan melanjutkan materi perjanjian kredit tentang jenis-jenis kredit. Yang pertama, jenis kredit dilihat dari segi tujuan pengguna adalah yang pertama ada yang dikatakan kredit konsumtif. Kredit ini digunakan peminjam untuk keperluan konsumsi, artinya kredit ini akan habis dipergunakan atau semuanya akan terpakai untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua ada yang dikatakan kredit produktif. Kredit ini ditujukan untuk keperluan produk dalam arti luas, produksi atau produksi dalam artian yang luas. Kredit produktif digunakan untuk peningkatan usaha, baik usaha-usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Yang ketiga, ada yang dikatakan kredit perdagangan. Kredit ini digunakan untuk keperluan perdagangan, pada umumnya yang berarti peningkatan utility of place dari sesuatu barang tersebut. Yang kedua, adapun jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya. Yang pertama ada yang dikatakan kredit investasi. Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun atau membeli mesin-mesin baru yang masa pemakaiannya itu untuk satu periode atau yang relatif lebih lama dan dibutuhkan modal yang relatif besar juga. Dan yang kedua ada yang dikatakan kredit modal kerja. Di sini kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh, kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Adapun jenis kredit yang ketiga yaitu dilihat dari jangka waktunya. Yang pertama ada yang dikatakan kredit jangka panjang. Kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya untuk modal kerja. Contohnya untuk peternakan, misalnya kredit peternakan ayam, atau jika untuk pertanian misalnya untuk menanam padi, misalnya tanaman padi. Yang kedua ada namanya kredit jangka menengah. Kredit yang memiliki jangka waktunya berkisar 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. Sebagai contoh, kredit untuk pertanian seperti jeruk atau peternakan kambing. Dan yang terakhir ada namanya kredit jangka panjang. Kredit yang masa pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun.
yang biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur, dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan. Terima kasih. Selanjutnya itu jenis kredit menurut cara pemakaian. Yang pertama, kredit rekening koran bebas debitur menerima seluruh kreditnya dalam bentuk rekening koran dan kepadanya diberikan belangko cek dan rekening koran pinjamannya diisi menurut besarnya kredit yang diberikan. Debitur atau nasabah bebas melakukan penarikan-penarikan ke dalam rekening bersangkutan selama kredit tersebut berjalan. Selanjutnya yaitu kredit rekening koran terbatas. Dalam sistem ini terdapat suatu pembatasan tertentu bagi nasabah dalam melakukan penarikan-penarikan uang dalam via rekeningnya. Kredit rekening koran atau penarikan kredit dilakukan sekaligus dalam arti kata seluruh maksimum kredit pada waktu penarikan pertama telah sepenuhnya dipergunakan oleh nasabah. Selanjutnya yaitu revolving credit atau sistem penarikan kredit sama dengan cara rekening koran bebas dengan masa penggunaannya 1 tahun. Akan tetapi cara pemakaiannya berbeda. Selanjutnya yaitu jenis kredit menurut jaminannya. Yang pertama yaitu unsecured loans, yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan dalam dunia perbankan. Di Indonesia bentuk ini belum lazim dan malahan dilarang oleh Bank Sentral. Selanjutnya itu square loans. Jenis seperti inilah yang digunakan oleh seluruh bank di Indonesia tentang pemberian kredit tanpa adanya jaminan. Materi selanjutnya itu para pihak dan objek perjanjian kredit. Para pihak dalam perjanjian kredit adalah debitur dan kreditur. Kreditur diatur dalam pasal 1 angka 4 dan 5 Rancangan Undang-Undang Perkreditan Perbankan adalah bank yang menyediakan kredit kepada debitur berdasarkan perjanjian kredit. Adapun debitur adalah badan hukum atau badan lain yang menerima kredit dari kreditur berdasarkan perjanjian kredit. Bank dalam undang-undang diatur dalam nomor 10 tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat. Adapun objek dalam perjanjian kredit adalah sejumlah uang tertentu yang sistem pembayarannya dilakukan secara mengangsur dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Syarat sahnya suatu perjanjian, yakni yang pertama, adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, dan yang kedua, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, dan poin yang ketiga, adanya suatu hal tertentu, dan poin keempat, suatu sebab causa yang halal. Dalam persyaratan yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek perjanjian, dinamakan syarat objektif, sedangkan persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian. Dalam bentuk dan substansi perjanjian kredit, bentuk-bentuk perjanjian kredit yaitu yang pertama, perjanjian dalam bentuk akta bawah tangan yang dimana telah diatur dalam pasal 1874 KUH Perdata. Akta bawah tangan mempunyai kekuatan hukum pembuktian apabila tanda tangan yang ada dalam akta tersebut diakui oleh yang menandatanganinya. Agar akta bawah tangan tidak mudah dibantah, maka diperlukan legalisasi oleh notaris, yang dimana berakibat akta bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta autentik. Dalam poin yang kedua, perjanjian dalam bentuk akta autentik telah diatur dalam pasal 1864 KUH Perdata. Akta autentik ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, yang artinya akta autentik ini dianggap sah dan benar tanpa perlu membuktikan penyelidikan keabsahan tanda tangan dari para pihak. Dalam substansi perjanjian kredit, sebuah perjanjian kredit bank bersihkan klausula-klausula yang merupakan ketentuan dan syarat-syarat pemberian kredit. Minimal harus memuat maksimum kredit, bunga, dan denda dalam jangka waktu kredit, cara pembayaran kembali kredit, anggunan kredit, offense bar clause, dan pilihan hukum. Dalam hak dan kewajiban perjanjian kredit,
Adapun hak kreditur yang pertama, menerima uang atau dana dari pengembalian kredit, baik itu berupa angsuran maupun bunga. Yang kedua, berhak menagih jumlah kredit yang telah diambil apabila peminjam tidak memenuhi pembayaran kredit yang telah diambil sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit, serta tidak memenuhi perjanjian dan peraturan dalam surat perjanjian kredit dengan baik. Yang ketiga, berhak melakukan kunjungan yang lebih rutin dalam menagih kredit apabila debitur tidak bisa kooperatif dalam menyelesaikan hutangnya. Dalam poin yang keempat, berhak melelang barang yang menjadi anggunan apabila pihak debitur benar-benar sudah tidak bisa menyelesaikan lagi hutangnya. Poin B, kewajiban kreditur. Yang pertama, bank wajib mengadakan hubungan dan koordinasi dengan debitur dalam melakukan pemantauan apakah kredit tujuan pertama dalam permohonan mengajukan kredit. Yang kedua, bank wajib melakukan kredit pengawasan terhadap usaha yang dibiayai melalui kredit. Selain bank, pihak debitur juga memiliki hak dan kewajiban yang harus mereka penuhi, antara lain hak debitur. Hak debitur yang pertama, debitur berhak menerima uang atau dana sesuai dengan jumlah permohonan kredit yang diajukan dan telah disepakati bersama. Yang kedua, berhak menggunakan uang atau dana tersebut sesuai dengan keperluannya. Lanjut ke bagian B, kewajiban debitur. Kewajiban debitur yang pertama, debitur wajib mengembalikan pinjaman baik itu berupa angsuran pokok maupun bunga sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit. Yang kedua, debitur wajib membayar bunga dan denda apabila debitur melakukan keterlambatan dalam pembayaran kredit. Dan yang ketiga, debitur wajib menyerahkan surat bukti kepemilikan barang agunan kepada bank. Lanjut ke sifat perjanjian kredit. Sifat perjanjian kredit, ada berbagai pendapat dari para sarjana dengan mengaitkannya dengan ketentuan pasal 1754 BW. Pasal 1754 BW menentukan sebagai berikut. Perjanjian pinjam mengganti adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah ketentuan barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Perjanjian pinjam meminjam ini juga mengandung makna yang luas, yaitu objeknya adalah benda yang menghabis jika planning-nya termasuk di dalamnya uang berdasarkan perjanjian pinjam meminjam ini yang sama kepada pihak yang meminjamkan. Karenanya perjanjian kredit ini merupakan perjanjian yang bersifat real, yaitu bahwa terjadi perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada debitur. Lanjut ke jangka waktu perjanjian kredit. Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek di bawah 1 tahun, jangka menengah 1-3 tahun, dan jangka panjang di atas 3 tahun. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak untuk kondisi tertentu. Jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Sekian.